Oh gitu. Wahai para kaum cendekia yang budiman dan dermawan. Okelah, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Eva yang rilis pada tahun 2021. Nah, film ini menceritakan seorang pembantu rumah tangga yang curi-curi pandang dengan pacar majikannya. Apakah yang akan terjadi pada kisah film kali ini? Oke lah, tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, you guys, kita kocok alur ceritanya. Au, au, au. Film akan berfokus pada seorang gadis bernama Eva yang bekerja di sebuah rumah besar sebagai asisten rumah tangga dari seorang model. Ia datang dari kampungnya untuk bekerja di kota guna melunasi semua hutang orang tuanya yang cukup banyak. Majikan Eva bernama Victoria. Ia memiliki bodi bak gitar Spanyol dan bekerja sebagai model produk sarung tinju. Ayo, para master colikiawan nih pasti udah mengerti ya maksud Mimin ya. Yang Victoria menjalani sesi pemotretan untuk suatu iklan yang sudah ia setujui. Ia berfoto dengan rekannya yaitu bernama Carlina dan juga Andrew. Pada saat itu mereka berfoto dengan pose yang super hot. Victoria yang tumben dijamah oleh Andrew segera meminta izin untuk buang hajat, katanya. Tapi tak diduga Andrew juga kini telah mengikutinya untuk segera memacul-macul lahan basahnya. Tapi sayang seribu sayang, salah seorang kru datang, sehingga kegiatan beradang itu pun akhirnya tertunda. Kita nyubu si Andrew. Di tempat lain, Eva pun kini sangat rajin melakukan tugas rumahnya. Ia terlihat seperti wanita yang sangat polos. Nah, di rumah majikannya itu, Eva melihat seorang pembantu yang lagi diomelin oleh majikannya yang sangat cerewet. Otomatis dong, jiwa solidaritas pembantu Eva ini seketika meronta-ronta. Eva merasa sangat iba dan kasihan dengan pembantunya itu. Nah, di sana juga terdapat seorang pria yang bekerja sebagai pembantu. Pria ini bernama Larry. Nah, si Larry ini sering banget diomeli oleh majikannya. Lantaran ia sering telat bangun pagi dan tak sampai di situ, si bosnya juga sering memergokinya yang sering melakukan halo-halo Bandung di kamarnya. Apa itu ya? Cekot. Aduh. Saat malam tiba, Mbak Victoria pun pulang bersama dengan Andrew. Ya, karena di luar sedang ada angin topan puting beliung dari kipas angin, Victoria pun meminta kepada Andrew untuk menginap di rumahnya. Dan mereka berdua pun langsung melanjutkan pertunjukan sirkus yang sempat tertunda tadi siang. Si Eva yang penasaran dengan suara aungan serigala terakhir dari kamar bosnya itu menjadi kepo dan langsung saja menguping sambil colok-colok tombol rahasia miliknya. Keesokan harinya, Andrew yang sudah bangun duluan lalu menyapa Eva yang sedang menyiapkan sarapan. Andrew sendiri tidak makan dan memutuskan untuk langsung pulang. Tapi sesaat sebelumnya, ia sempat-sempatnya untuk mengobrol dengan Eva sebentar. Ya mungkin saja karena ia tertarik dengan bodi Eva yang begitu menantang.
Sebelum pulang, si Andrew ini malah cerita kalau ia ternyata baru kenal dengan si Victoria dan sudah berhasil membobol gawangnya. Tak lama berselang, Eva kembali masuk ke dalam karena dipanggil oleh Mbak Victoria. Di sana Eva mendapati Victoria tanpa menggunakan sehelai busana. Hal itu pun seketika membuat ia begitu sangat malu karena Mbak Eva sendiri tidak pernah melihat wanita lain dalam kondisi seperti itu. Tapi saat Victoria ini membersihkan diri, Eva malah penasaran dan ingin sedikit-sedikit melihat benjolan dan tanjakan yang dimiliki oleh bosnya itu. Malam harinya, si Larry melihat mangsa barunya yaitu Mbak Eva. Ia pun segera mengunjunginya dan langsung berkenalan. Mbak Eva pun menyambut baik niatan dari si Larry ini tanpa rasa curiga sedikit pun. Mbak Eva terlihat sangat asik bergosip dengan tetangga barunya itu. Lalu si Larry bercerita kalau suara gaduh Victoria tadi malam itu terdengar sampai kamarnya. Ia pun dengan belak-belakan mengatakan bahwa kejadian itu dijadikan sebagai bahan senam 5 jarinya. Belum selesai bercerita, si Larry ini tiba-tiba dipanggil lagi oleh majikannya, sehingga gibahan mereka pun akhirnya harus terhenti. Keesokan harinya, Victoria ingin keluar sebentar untuk mencari udara segar di sebuah pantai. Victoria meminta kepada Mbak Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Nah, saat setelah majikannya pergi, Mbak Eva mulai membersihkan kamarnya itu. Di sana, ia pun menemukan sebuah benda keramat, yaitu pembungkus sarung rudal yang masih berserakan di kamar. Entah apa yang dipikirkan oleh si Mbak Eva, ia lalu mengambil satu pembungkus sarung tinju itu, yang Mimin sendiri tidak tahu akan digunakan untuk apa nantinya. Saat sudah larut malam, tiba-tiba Mbak Eva terbangun karena ada yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah si Larry. Entah kesuksesan apa dikala itu, si Larry yang tahu kalau Victoria tidak ada di rumah langsung meluncurkan rayuan wewek gembelnya, sehingga dengan mudahnya si Larry pun dapat dengan mudahnya mengoyak-ngoyak goa dari itu. Akan tetapi belum juga 1 detik, Eva pun mulai tersadar dan segera mendorong si Larry. Nah, saat Mbak Eva ingin tidur, seketika ia pun teringat akan perbuatan si Larry. Tapi diam-diam Mbak Eva ternyata suka dan ingin lebih dari itu. Keesokan harinya, Mbak Victoria lalu memanggil Eva untuk menyiapkan sarapan untuk Victoria dan teman-temannya. Terlihat Carlina yang sudah ada di dalam kamar itu. Lalu saat Eva keluar tanpa diduga, mereka berdua langsung melakukan les biola. Dan suaranya itu terdengar begitu bergelora seantero negeri Sakura, sehingga membuat si Eva jadi penasaran dengan apa yang telah terjadi di dalam. Saat sedang sarapan, seketika perhatian Mbak Eva teralihkan, yang dikarenakan mendengar si Larry yang lagi-lagi dimaki dan dimarahi oleh majikannya. Eva pun seketika merasa kasihan melihat hal tersebut. Namun tiba-tiba Victoria muncul dan juga memarahi si Eva tanpa sebuah alasan. Siangnya, si Eva kembali didatangi oleh si Larry yang ingin meminta maaf atas kejadian tadi malam. Ya, karena majikannya masih ada di rumah, Eva lalu minta kepada si Larry untuk datang nanti malam. Dan benar saja, saat sudah malam, si Larry ini
langsung gaspol remblong kembali datang untuk ngapelin si Eva. Mereka pun kini sudah tidak lagi bertengkar. Malah si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Larry. Good morning. Good morning, Pak. Singkat cerita, saat menikmati sarapan yang dibuatkan oleh Eva, si Victoria ini semakin sering memenangi Eva yang membuat Mimin sendiri tidak tahu apa alasan di balik semua ini. Karena cuaca hari itu sangat panas, Mbak Victoria ingin pergi lagi mencari angin. Ia berpesan kepada Mbak Eva kalau ia tidak akan pulang malam itu. Nah, kesempatan ini pun digunakan oleh si Larry untuk kembali datang malam itu juga. Ya, karena perasaan sudah nyaman dan suasana yang sangat mendukung, akhirnya si Larry ini dapat dengan tenangnya membajak persawahan itu. Setelah usai, Mbak Eva pun merasa sangat menyesali perbuatannya karena ia takut nantinya mendapatkan masalah dari si Larry. Keesokan paginya, saat masuk ke dalam kamar majikannya, si Eva mencoba tidur di kasur dari Victoria. Di situ, ia membayangkan dirinya sedang les biola dengan Victoria. Pikiran dari Mbak Eva ini kini semakin liar setelah diracuni oleh si Larry. Nah, sampai di situ si Eva ini berani-beraninya mandi di toilet bosnya itu. Tak lama berselang, tiba-tiba Victoria pun telah pulang dan tanpa menyangka kalau si Eva berani-beraninya mandi di kamar mandinya. Tapi bukannya marah, Mbak Victoria malah memberikan pakaian yang lebih layak kepada si Eva, sehingga kini membuat Mbak Eva terlihat lebih menantang. Dan tanpa diduga, Victoria langsung mengatas ilmu kanuragan dengan Mbak Eva. Ya, walaupun cuma lewat benturan-benturan permata saja, tapi terlihat sangat gitulah ya. Nah, setelah selesai, Eva mencari Larry ke rumahnya. Di situ ia memintanya untuk datang nanti malam guna memantapkan ilmu kebatinannya. Nah, tibalah saatnya si Larry ini langsung ngegas meluncur ke kamar si Eva tanpa takut dengan Victoria yang padahal masih berada di rumahnya. Di sana Eva pun cerita kalau ia mencintai si Larry ini. Ia ingin si Larry ini berladang bukan cuma pengen enaknya doang, tapi atas dasar cinta sama cinta. Si Larry pun akhirnya kembali datang untuk mematuk-matuk sarang burung yang sudah ditumbuhi pepohonan itu. Akibat suara patukan ultrasonik yang menggonjang-ganjingkan dunia persilatan sampai-sampai terdengarlah oleh Victoria. Tapi anehnya, Victoria tak mau mengganggu ritual kebatinan yang dilakukan dari Mbak Eva. Keesokan harinya, Victoria memanggil Eva ke kamarnya. Nah, bukannya untuk mengantarkan sarapan, mereka langsung saja melakukan les biola kembali. Di sana si Eva tidak lebih tenang, bahkan ia bisa membuat Victoria ini menyukai permainannya. Lanjut cerita, si Larry kembali datang menemui Mbak Eva untuk mengajaknya bertaki-taki rumba di kamarnya. Sontak saja si Larry pun terkejut karena ternyata di situ sudah ada Mbak Victoria yang sudah menunggu mereka berdua. Tutorial les biola dengan Mbak Eva pun langsung dipraktekkan di depan mata si Larry. Tak segan-segan si Larry ini malah disuruh untuk nimbrung bareng-bareng. Akan tetapi si Larry tidak suka dengan kegiatan itu.
Ia mengaku kalau dirinya kini sudah mencintai Eva. Ia tidak mau kalau si Eva les biola lagi dengan majikannya tersebut. Sontak saja Mbak Victoria pun menjadi marah dan menertawai apa yang dikatakan oleh si Larry. Namun Mbak Eva tiba-tiba menghentikan tutorial les biolanya dan memilih untuk mengejar si Larry. Lari! Bakit? Melihat ketulusan cinta dua insan manusia ini, Victoria pun kini kembali tersadar. Ya, hubungan atas dasar suka dan cinta sama cinta akan lebih bermakna daripada kepuasan semata. Nah, sejak saat itu Victoria jadi lebih menghargai pelayannya dan menganggapnya lebih dari seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan si Larry. Kini Eva dan juga Larry bisa hidup dalam ikatan cinta di RCTI. Lalu film pun tamat.